Waktu saya kuliah itu adalah krismon ya. Oh, 98. Iya, krisis moneter. Itu adalah masa-masa yang tersulit bagi mahasiswa Indonesia dan juga pada umumnya mahasiswa yang pada umumnya. Ya kan? Itu kan banyak juga teman-teman kita yang pulang kampung. Ya artinya pulang itu terus tidak kembali lagi. Mas Lintang. Ini acara apaan sih? Katanya ngobrol asik Ramadan. Ngobrol asik Ramadan. Ya, Rapot lah. Selamat siang Pak Zaini. Selamat siang, Mbak Masya Lalang. Allah. Masya Gimana Allah. nih kabarnya Pak Zaini? Alhamdulillah sehat, Mbak Lalang. Mbak Lalang sehat juga ya? Sehat juga Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah Pak Zaini, Ya, saya Mbak kan Lalang. tadi barusan aja buka Sikadu. Pak Zaini kan punya gelar LC ya? Sikadu. Nah, LC itu apa sih Pak? Apa bener LC itu lulusan Kairo? Iya, terima kasih Mbak Lalang. LC emang kadang ada yang melesetkan ya, lulusan Kairo. Ada yang lucu juga. Tapi itu artinya tuh lisensi. Ya, lisensi artinya memang kita memang sudah lulus dari kampus tersebut gitu, Mbak Lalang ya. Ya. Kalau Pak Zaini sendiri masuk di Kairo itu pakai jalur apa kalau boleh tahu? Jalur ya kalau dulu ya, karena Bapak itu masuknya 98 Mbak ya. Tahun 98 ya kita langsung mendaftar di sana dulu. Begitu. Jadi beda dengan sekarang memang. Ada rombongan dari Indonesia? Ada rombongan dari Indonesia. Kita dulu dari Solo saya. Nah, itu ada rombongan dari Indonesia. Jadi kalau sekarang kan memang sudah regulasinya semakin ini ya diperbarui terus. Ada ujian dulu di sini, nanti kalau di sana ada mustawa. Kalau dulu kan langsung begitu Mbak Lalang ya. Pak Zaini sendiri pernah nggak sih ngerasain kultur shock yang paling wow kok kayak gini sih di Mesir tuh kayak apa Pak? Iya. Terutama bentuk rumah Mbak Lalang. Itu kan kotak semua. Ya kan? Kotak semua ya? Kotak semua. Kan bentuknya hampir kubus semua kan ya. Kalau kita kan bentuk ini ya limas ya kayak gitu gini kan. Sana kan kotak semua. Nah itu kadang kemudian yang kedua makanan Mbak Lalang. Kita biasa makan nasi, Ya. di sana harus makan roti. Kalau Indonesia kan kalau nggak makan nasi belum makan ya. Belum sarapan kalau belum makan nasi ya. Itu Pak, kalau saya tadi barusan aja googling ya, katanya kalau puasa di sana itu mencapai 45 derajat. Panasnya tuh kayak apa Pak? Kalau puasa itu kan memang mengikuti bulan ini ya, Komariah ya, Hijriyah ya. Memang kalau pas musim panas ya memang sangat panas, sekitar 40 lebih. Nah kebetulan waktu saya Mbak ya, itu pas musim dingin terus. Selama kurang lebih 6 tahun itu musim dingin terus. Jadi ya puasanya dari subuh itu ya sampai jam 5 aja. Ya, jam 5 sore. Jam 5 sore sudah maghrib. Ya. Kalau musim panas itu kan sekitar jam 8 lah. Itu yang panjang, itu yang bikin tenggorokan kering banget gitu Mbak Lalang. Berarti Pak Zaini belum pernah ngerasain puasa di musim panas ya? Belum pernah merasain di musim panas. Kalau musim dingin terus. Untuk suhu dinginnya di sana itu sampai Sedingin berapa? itu paling hanya 4 sampai 5 derajat. Belum sampai salju sih. Salju paling di daerah tertentu seperti di Sinai itu. Tapi kalau untuk di kota Kairo sendiri itu ya dingin tapi tidak sampai kita kayak es itu belum. Kalau untuk orang Indonesia sendiri, kalau mungkin merasakan suhu dingin di Mesir tuh gimana Pak? Apa tetap kaget, kayak sakit berhari-hari gitu? Oh enggak, selama ini pengetahuan saya atau pengetahuan saya itu ya masih biasa sih. Artinya kita paling pakai seperti ini, tapi rata-rata memang pakai celana jeans itu kan tebel ya. Tebel itu fungsinya itu biar menghangatkan tubuh kita. Paling jaket juga satu aja, nggak terlalu dingin. Atau biasanya kalau mahasiswa kita juga tradisi orang Mesir itu dalamnya ada lagi Mbak, celana ini dalamnya ada semacam training yang tipis, namanya kalsum kalau nggak salah itu. Nah, itu tipis untuk agar badan kita menjadi hangat gitu. Kadang juga apalagi kalau tidur itu ya selimutnya yang tebal memang.
selimutnya tebel, nggak mungkin kalau tipis ya kita mati kutu nanti. Tapi Pak Zaini mungkin pernah berada di daerah Indonesia yang lebih dingin. Mungkin atau sederhananya mungkin di Colo kayak gitu. Nah, itu dinginnya masih lebih ya, Pak? Masih lebih lagi. Tapi ya siang ya dingin, tapi ya nggak sampai inilah, nggak sampai kita kedinginan sampai itu enggak. Tapi memang kalau mahasiswa kita ya rata-rata pakai jaket yang standar kayak masnya atau mbaknya yang itu udah cukup. Kalau puasa di sana itu Pak, pernah nggak punya pengalaman yang pahit? Mungkin kan kita pertama kali di negara orang puasa di situ, pernah nggak ada kejadian yang nggak pengen terulang lagi kayak gitu? Kalau puasa tuh enak sih ya. Soalnya kalau puasa apalagi pas puasanya itu Mbak Lalang itu ya. Itu kalau di masjid-masjid di Mesir itu, di Kairo itu ada istilahnya namanya Maidatur Rahman ya, hidangan. Jadi masjid itu menyediakan, kalau di sini apa namanya? Bukber ya? Bukber, ya. Nah, bukber buka puasa itu makanannya ya daging. Tapi ya ada yang beras sih, ada yang nasi tadi ya. Ada yang pakai roti, daging. Kalau saya selama ini alhamdulillah cocok Mbak Lalang ya. Ya, alhamdulillah, artinya ketika saya masuk dulu di Mesir ya, saya kan dulu juga langsing mungkin kayak teman-teman ini ya, tapi sekarang kan lihat sendiri ya. Artinya berarti cocok ya kalau segi makanan ya, segi makanan pas puasa gitu ya. Apa mungkin malah Pak Zaini kaget setelah dari puasa di Mesir yang waktunya sependek itu terus di Indonesia? Ya, paling yang kaget itu pertama itu ya, waktunya saja. Tapi memang kalau Mbak Lalang katakan kalau pas musim panas, itu akan lebih kaget lagi itu. Akan shock lagi karena sangat panas itu, sangat panas. Itu nggak bakal, ya artinya ya, kuat tapi artinya akan sering di rumah. Karena bawahnya yang panas itu. Kalau musim dingin, puasa musim dingin kita jalan biasa aja karena emang suasananya kan dingin kan, nggak jadi tidak membuat kita haus yang sangat itu enggak. Berarti selama sekitar mungkin sebulan puasa ya? Iya. Itu kalau kita dari mahasiswa bisa ya dapat makanan gratis tiap hari? Wah, bisa gitu. saja. Bisa sekali kalau kita rajin-rajin dari masjid ke masjid. Ya, insya Allah kalau di masjid pas puasa kalau kita mau istilahnya, biasanya kan mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa kan ya kita ngirit dulu ya? Iya, ngirit dulu. Iya. Dari masjid ke masjid kita makan buka puasa dari masjid ke masjid, insya Allah bisa aja. Bahkan ya ada yang sahur juga ada, tapi maksudnya tidak sebanyak seramai kalau kita buka ya. Kalau sahur biasanya itu ini Mbak Lalang 10 terakhir, ya kan? 10 terakhir menjelang Syawal itu, Ramadan selesai itu biasanya kan ada juga itu kan iktikaf kan. Nah, itu biasanya sahurnya juga ada siapkan juga. Iya. Kalau itu Pak, makanan favorit apa kalau di Mesir tuh yang mungkin bikin kangen? Jadi kangen puasa di Mesir. Ini Mbak Lalang itu membuat saya teringat terngiang-ngiang masa lalu. Itu ada namanya To'miyah Bilbet Mbak Lalang ya. To'miyah Bilbet itu gandum, gambarannya sekilas saja ya, gandum, nanti ada isinya sayuran, kemudian ada telur ayam itu, kemudian ada kerupuk yang kayak keripik itu apa namanya ya kalau di Indonesia ini. Nah, itu emping gitu. Kayak emping ya, bukan emping ya. Kayak keriping ya, itu diaduk di dalam satu itu terus. Ya itu yang bikin kangen sampai sekarang. Makanya kalau teman-teman saya yang pulang dari Mesir, kadang bawakan fullnya itu kan kacangnya itu ya, kacang yang besar-besar itu. Nah, itu yang membuat kita ya terngiang-ngiang terus. Kangen ya Pak ya? Kangen masakan Mesir. Apalagi momen 6 tahun di sana kan berarti itu nggak bentar. Wah, ya bentar, lama itu Mbak. Tapi pernah nggak Pak ngalamin momen yang mungkin di Mesir ya, keadaan di Mesir walaupun kita suka sama makanannya tetap kok kangen makanan Indonesia kayak gitu. Iya. Itu solusinya gimana Pak kalau di Mesirnya? Kan ada masakan Indonesia. Tetap ada ya Pak? Ada. Masakan Thailand, masakan Padang ada. Jadi kalau kita, terutama Mbak Lalang, kalau Idul Fitri. Itu kan di KBRI kita sudah menyiapkan hidangan ini.
hidangan menu Indonesia asli. Ada bakso, empek, gado-gado dan sebagainya. Itu udah kita datang ke KBRI sholat Idul Fitri dan makan, kemudian sudah menikmati menu Indonesia. Ya, untuk mahasiswa gratis ya. Kalau itu udah jelas banget ya. Kalau itu Pak, mungkin selain dari tanggungan KBRI ya, kalau ada nggak sih yang mungkin ini rumah makan khusus Indonesia kayak gitu? Ada Juga. Rumah makan khusus Indonesia. Harga mungkin Pak? Harga ya masih normal standar untuk standar mahasiswa kita. Jadi kalau masalah makanan ya insya Allah tidak kekurangan lah. Artinya untuk rasa kangen kita tempe goreng itu ada yang jualan juga. Ada yang jualan ada juga yang jualan ya? Tempe goreng itu kayak di film-filmnya itu ada. Jadi insya Allah nggak inilah. Kangen Indonesia yo sudah inilah. Aman lah ya Pak. Aman ya. Oh ya Pak Zaini, pernah nggak Pak punya pengalaman yang mungkin kesulitan yang sangat sulit dihadapi pas di Mesir kayak? Waktu saya kuliah itu adalah krismon ya. Oh 98? Iya, krisis moneter. Itu adalah masa-masa yang tersulit bagi mahasiswa Indonesia dan juga pada umumnya mahasiswa yang pada umumnya. Ya kan, itu kan banyak juga teman-teman kita yang pulang kampung, ya artinya pulang itu terus tidak kembali lagi. Tapi alhamdulillah pemerintah Mesir waktu itu dan juga para dermawan itu membantu mahasiswa kita semuanya. Ya dari sembako, kemudian juga ada berupa uang yang kiranya cukup lah untuk mahasiswa kita yang ada di Kairo waktu itu ya. Berarti kalau mungkin kehidupan Ramadan di sana Pak Zaini kebanyakan ya emang dari masjid ke masjid gitu ya. Kalau masak sendiri gitu gimana? Iya masak. Juga. Kita juga masak juga. Kalau kita pengen itu kita masak. Tapi kalau kita pengen kangen masakan Mesir ya kita ke Maidatur Rahman yang ada di masjid-masjid itu. Jadi ya hampir sama lah. Tapi memang kalau di Mesir, kalau di Indonesia saya kira bukber itu baru mulai kan ya akhir-akhir ini ya. Kalau itu waktu itu saya sudah 98-an itu sudah memang sudah banyak, sudah rame. Ya sampai sekarang ini kan. Ini kan berarti kalau 98 sekarang tahun berapa ini Mas? Tahun 2023. Ya 2003 berarti sudah 20 tahun yang lalu ya? Iya. Waduh nggak kerasa sudah meninggalkan Mesir lama ini Mbak Lala. Lama banget ya Pak. Kalau Pak Zaini dulu mungkin di Mesirnya itu ibaratnya nyewa rumah bareng-bareng apa di asrama Pak? Nyewa rumah. Flat itu berarti ya kayak tadi. Kayak apartemen. Semacam apartemen ya. Yang tadi itu ceritakan ke Mbak Lala itu yang rumahnya kotak-kotak itu lah gitu itu kotak-kotak itu ya, kotak-kotak itu kan warnanya dan rata semuanya warnanya coklat semua. Kan mungkin juga enggak terlalu dicat ya karena memang kalau musim panas itu kan berdebu ya jadi ya warnanya jadi warna debu itulah. Warna coklat warna gitu coklat ya. Warna coklat itu. Jadi kita nyewa biasanya satu rumah ada yang 3 kamar, ada yang 2 kamar. Kalau ya 1 kamar, kalau yang mungkin satu rumah itu 2 kamar ya kita berempat, atau yang 3 kamar ya kita berenam, atau mungkin berlima. Atau kalau pengen sendiri-sendiri ya serumah ya 3 kamar itu ya udah bertiga, boleh sendiri-sendiri begitu. Dulu pas mungkin karena sekolah saya juga banyak yang ke Mesir ya Pak. Saya tuh pernah dengar mitos kayak kalau di Mesir itu, kalau di Indonesia kan keluar sarungan biasa. Katanya kalau di Mesir jangan keluar pakai sarung gitu Pak. Ya mungkin karena tradisinya berbeda Tradisinya berbeda. Berarti memang benar mitos itu. Iya. Tapi ya ada juga tetap teman-teman juga pakai sarung. Kalau mitosnya di sana itu harus minum sungai Nil, air sungai Nil biar kita bisa kembali ke sana lagi. Oh iya, oke. Biar dipanggil lagi ya Pak ke sana. Ya itu mitosnya ya. Itu guyonan orang-orang. Kalau Pak Zaini sendiri mungkin karena di Mesir kan tanah Islam sekali, banyak guru-guru besar yang wafat di sana. Nah Pak Zaini punya hobi nggak buat kayak besok ziarah ke imam ini, besok ziarah ke sini? Saya dulu pernah ya maksudnya ziarah-ziarah itu ya ke mana istilahnya? Ke Imam Syafi'i pernah kita, ke gurunya Imam Syafi'i Wamake itu ya pernah juga. Banyak sekali ulama-ulama yang di sana ya yang bisa kita kunjungi, ziarahi ya untuk barokah ya. Kita mempelajari apa yang telah beliau-beliau yang
ajarkan kepada kita ya melalui buku-buku yang ditulis para Masyayikh Al-Azhar itu juga dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan semuanya ya, dan semuanya. Nah, yang menarik lagi ada sedikit sisi persamaan Mbak Lala ya. Kalau di Mesir itu ada namanya itu Al-Mizharawati ya, misalkan ada drum untuk membangunkan orang sahur, kan di sini juga ada ya, apa namanya? Tongtek. Tongtek ya. Yeah. Ada tongtek itu juga kadang ada sisi samanya, kadang ada sisi bedanya juga ada. Tapi ya secara umum ya nggak bikin shock yang bikin ya, shock Pak. ya. Karena juga misalkan lagi kalau apa itu puasa ya. Puasa itu tadi sudah ada tadi apa namanya Maidatur Rahman ya. Kemudian sahur ada itikaf, hampir sama kita juga di sini di Indonesia juga sudah banyak juga yang itikaf itu sudah hampir bersama lah. Cuma emang ada yang bedakan yang paling yang menunya itu. Menunya Pak. Iya. Kalau Pak Zaini sendiri pernah nggak itu katanya saya melihat dari story teman saya di Mesir itu perkuliahannya beda sistem dengan Indonesia, kayak kalau tugas itu nggak diingetin dosennya. Jadi emang semuanya dari kemauan kita sendiri ya Pak? Harus kemauan mahasiswa itu sendiri. Ya, harus kemauan mahasiswa itu sendiri. Kalau kita nggak mengerjakan atau tidak sungguh-sungguh ya udah masalah ya wassalam ya. Iya. Wassalam. Jadi memang ada kesadaran masing-masing individu ya. Beda kalau di sini ya. Kalau dulu dan juga ya waktu saya. Kalau sekarang saya ini perlu informasi lagi tentunya. Sistemnya kan paketan. Sistemnya paket. Kalau di sini kan SKS ya. Iya, SKS. SKS kan. Karena paketan. Jadi misalnya setahun ada satu semester ada 6 mata kuliah. Itu harus misalkan itu yang dipakai, udah itu aja yang diambil. Dan itu harus lulus semua. Kalau misalkan boleh nggak lulus itu satu mata kuliah atau dua mata kuliah itu boleh nggak lulus, tapi nanti bisa diulangi lagi pada yang masa akan datang. Kayak gitu. Ya. Kalau Pak Zaini punya pengalaman itu nggak naik haji atau mungkin umrah dari Mesir ya? Haji. Hajinya dari Mesir. Naik kapal ya? Naik kapal. 2 hari 2 malam kalau salah itu. 2 hari 2 malam. 3 hari berarti ya? 3 hari ya? Iya, 3 hari 2 malam melewati itu Mas dan teman-teman. Laut Merah ya. Dari berarti dari ujung utara ke selatan ya. Mesir kan di utara itu. Yeah. Ya sebenarnya bisa yang agak sini, tapi kan karena posisi Mekah Jeddah itu kan agak miring ya. Jadi 2 hari 2 malam itu kapal namanya apa dulu waktu ya? Kapal As-Salam atau apa namanya, lupa saya. Ya, tiap hari lihatnya itu Mbak lautan gitu ya. Lautan udah. Nanti dikabari sama yang petugas kapal, nanti sampai sini kita istilahnya mikot nanti terus kita wudu, sholat, sunnah dan sebagainya. Kalau untuk segi biaya Pak, mungkin lebih enak di Mesir ya karena langsung atau gimana? Kan lebih. Zaman saya waktu itu saya mengeluarkan uang sekitar 7 juta, Pak. 7 juta. Ya ini berapa tahun yang lalu ya, tahun 2021. Ini 2023 ya. 30 tahun belum? Bukan ya? 22 tahun. Udah 20 tahun ya? Ya? 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Iya. Kayak gitu ya, Pak? Iya. Berarti mungkin untuk segi lebih enaknya dari mahasiswa Mesir ya kayak gitu bisa naik hajinya? Bisa langsung haji. Bisa kalau teman-teman itu ya haji tiap tahun juga ada. Tergantung kemauan teman-teman masing-masing sih ya. Ada yang sekali udah cukup, ada yang berkali-kali ya. Masing-masing beda-beda lah. Ada nggak sih mahasiswa yang sambil kerja gitu Pak? Kayak mungkin yang dari Indonesia ya? Ada. Tapi memang tidak sebanyak kalau kita kuliah di Indonesia ya. Lapangan pekerjaan terbatas kan lebih banyak itu di kita ya. Karena memang di kita kan orang asing niatnya kan belajar ya. Ya ada yang jualan tempe. Bikin sendiri gitu ya Pak? Ada yang rumah makan ya. Jadi pelayan gitu Pak? Yang buat usaha untuk itu. Nyewanya gitu Iya. Pak, nyewa ruko. Nyewa rukonya itu. Sewa rukonya per bulan berapa, itu nyewa di situ. Iya, ada. Ya bukan ya, apalagi kalau kita kan Asia Tenggara ya, ada Malaysia, ada Thailand itu kan.
Kita kan sudah cocok lah kalau untuk makanan Indonesia, makanan Malaysia, Thailand itu kan ada nasi goreng Pattaya dan sebagainya, itu juga kita menikmati kalau untuk sesama dari Asia Masih Tenggara bisa. ya, Iya, masih iya. bisa. Kalau misalkan menu di Indonesia habis masih ada Masih ada tetangganya. tetangga negara lain. Selama 6 tahun itu ya Pak? Ya. Maaf, di Mesir 6 tahun nggih? Ya, kurang lebih 6 Itu tahun lebih. ada ambil kelas bahasa dulu nggak Pak sebelumnya? Mungkin bisa setahun kelas bahasa Enggak, Pak? saya langsung Mbak. Langsung nggih? Ya, ya. Jadi ya kuliah langsung kuliah. Saya masuk 98, kemudian selesai 2004 atau 2005 lah ya, kira-kira 6 sampai 7 tahun lah gitu. Untuk bahasa sehari-harinya Pak di sana itu tetap pakai Arab? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oh iya, iya. Berarti dari Pak Zaininya emang ada bekal terlebih dahulu dari rumah? Iya, iya. Kita belajar dulu lah. Belajar dulu bahasa Arab kita tetap belajar, tapi bahasa pas yang digunakan di situ kan adalah bahasa ini ya, bahasa amiyah ya, bahasa pasaran ya. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang Mesir, teman-teman Mesir ya komunikasinya dengan bahasa Arab amiyah kan. Beda kalau di kampus pun kadang juga ada yang campur lah, dicampur. Ada yang fushah, ada yang amiyah juga. Itu tapi tetap bahasa Arab gitu Pak? Iya, tetap bahasa Arab. Oke. Ya, tapi tetap kalau teman Indonesia ya bahasa Indonesia. Oh, tetap sama kalau aja ya sama Pak ya? Mbak Lala ya Oke. bahasa Jawa. Oh, oke. Berarti juga banyak yang dari Jawa juga ya Oh, Pak? banyak. Berbarengan dari Kudus gitu ada nggak, Pak? Banyak ya. Mungkin cukup ya Pak segmen satunya Oke, ini. ya, Mbak Lala. Nah, kita memasuki segmen kedua nih Pak. Iya. Nanti saya nyebutin satu kata, Pak Zaini langsung paparkan opini tentang Pak Zaini ya Pak. Oh iya. Wah, ini Yang pertama nih Pak, beda-bedaan ini. Kairo Pak, Kairo. Kairo, Dunia. Ya, Dunia ya, peradabannya luar biasa. Ya Allah. Ya, baik itu ulamanya, ya, terkenal dengan sebutan 1000 menara karena banyak masjidnya kan menaranya banyak. Kemudian ya Sungai Nilnya tentu ya. Iya, iya. Sungai Nilnya itu sangat indah, malam-malam ataupun sore-sore itu ada kapalnya yang jalan-jalan itu Mbak. Insya Allah Ya, sekali. di samping dengan tadi Al Azharnya ya. Nggih. Al-Azhar Oh, itu University, gambaran ya. tentang lingkungannya. Iya. Ya. Nah, yang kedua nih Pak. Iya. Gimana sih Uin Suka? Uin Suko, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Iya. Uin Sunan Kudus. Ya, semoga Win Sunan Kudus ini Iya. ya harapan menjadi pusat peradaban, pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman ya, dan juga tentu ilmu yang lainnya, ilmu eksakta, ilmu yang lainnya. Kan UIN ini kan Ya, istilahnya. Uin. Harapannya mungkin Pak, harapan untuk kedepannya dari segi pendidikan, mungkin dari pengajaran dosennya, sistem belajarnya, ada nggak Pak punya harapan khusus? Ya, saya kira kalau harapan khususnya ya sama kayak umumnya para dosen yang lainnya, kita ya semakin baik, semuanya fasilitas semakin bertambah, apalagi nanti kalau sudah UIN Sunan Kudus ya, harapan semoga semuanya kan mahasiswanya bukan hanya dari Pantura saja, ya kan? Lebih dari itu, ya, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan akan semakin banyak. Tentunya akan semakin menambah kekayaan kekayaan budaya untuk UIN Sunan Kudus ya, semoga. Semoga. Pak Zaini sendiri ini udah merasa IAIN Kudus layak ya? Iya, naik menjadi sudah layak. Layak Tinggal nunggu SK. Ya, amin. Semoga segera keluar. Nah, setelah ini Pak, apa sih menurut Pak Zaini tentang keluarga? Keluarga yaitu yang terdiri ayah, ibu, dan anak ya. Itu memang harus selalu kita jaga. Ada harmonisasi ya antara ayah, ibu, anak-anak, sehingga kita menjalani kehidupan ini itu terus merasa ya bahagia, senang. Harapannya kan keluarga itu kan bukan hanya di dunia saja, tetapi antil akhirah ya kita. Jannah ya Pak. Antil jannah ya. Pak Zaini ini pernah sempat kuliah di Indonesia?
Belum pernah. Belum. Berarti Maksudnya setelah dari Mesir oh iya kuliah di Indonesia iya. Tak Iya, kira kuliah di, S1-nya iya. kuliah di Indonesia kan. Iya, Nah, iya. definisi kekeluargaan mungkin antar mahasiswa di Mesir sama antar mahasiswa di Indonesia kayak gimana, Pak? Kalau saya ini Mbak Lala ya, itu rasa keluargaan ini menurut saya loh ya, pribadi loh ya. Karena saya kan kuliah di Indonesia-nya S2 ya, S3 jadi beda saya kira. Tapi mungkin jangan-jangan menurut perspektif teman-teman akan sama. Karena saya kuliahnya S1 di Mesir, itu rasa kekeluarganya luar biasa. Dari berangkat ketika sampai pulang lagi nih ya, sampai sudah punya istri, keluarga, ada yang suami, punya keluarga, punya anak. Itu kekeluarganya sangat dekat gitu. Keluarganya sangat dekat pokoknya. Sampai sekarang masih berhubungan? Ya kita kan apalagi sekarang ada WA ya, itu semakin mempermudah kita. Dan itu kadang kita juga sering istilahnya apa namanya kalau reuni ya. Reuni. Masih sering reuni. Masih. Terus yang luar kota kayak gitu gimana Pak reuni? Di titik kumpul mana? Paling ditutupnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Rata-rata masih di Jawa Tengah karena memang banyak komunitasnya waktu itu kita di Jawa Tengah sih ya. Mungkin kalau menurut Bapak tentang kekeluargaan mahasiswa Indonesia, ya walaupun pengalamannya sebagai mahasiswa S2 sih, tapi tetap ada nggak Tetap Pak sama saya momen-momen? kira ya, pengalaman dari teman-teman sendiri, teman-teman Mbak Lalang dan yang lainnya, itu ada safari home ya. Oh, tetap ada ya Pak S2? Enggak, kalau saya kan enggak ada. kalau S2 nggak ada. Maksudnya Kalau saya sendiri, hanya kayaknya bisa enggak, merasakan iya. kayaknya juga deket juga sama oke. juga saya kira. Pertemanannya juga akan sama, ada reuni-reuni juga itu saya kira sama. Cuma kalau S2 S3 itu beda kan rasanya. Kalau orang udah bekerja kan, ada yang S2 S3 kan udah bekerja. Kalau yang S1 kan memang benar-benar kita masih fresh Niat, ya. iya, niat fresh, belajar. Iya, fresh graduate ya, masih memang niat untuk inilah. Apalagi 4 tahun. Ya kan kalau S2 paling kan cuma 2 tahun selesai begitu. Ya ampun, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Zaini. Ilmunya hari ini sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Apalagi khususnya untuk mahasiswa KPI ya. Iya. Semoga bisa ya mengikuti jejak Pak Zaini. Melanjutkan kuliah di Mesir. Amin ya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata atau informasi yang keliru, mohon dimaafkan.